Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf ketika kita hadir di dalam masjid. Juga niatkan menjalin tali silaturahim, kaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita masuk pada bab talqinil muhtadir la ilaha illallah. Bab menerangkan mentalkin orang yang ingin meninggal la ilaha illallah dengan bacaan la ilaha illallah. Kenapa dengan bacaan ini? Karena ada hadis an Mu'az radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannata. Barang siapa orang yang akhir perkataannya, artinya paling akhir perkataan ketika dia di dunia, berarti meninggalkan dunia. Apa akhir perkataannya? La ilaha illallah dakhala jannata, pasti masuk ke dalam surga. Maka ulama mengatakan, sebagian ulama ay ba'da ta'zib in uziba, maksudnya setelah dia diazab kalau memang dia mempunyai salah. Artinya suatu ketika pasti dia masuk dalam surga Allah. Kalaupun di alam dunia dia sering bermaksiat kepada Allah, kemudian akhir kata-katanya la ilaha illallah, baru dia meninggal, maka dia tetap sementara dimasukkan ke dalam neraka untuk pembersihan, tapi tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ulama lain berbeda pendapat. Hadis tersebut
memastikan sudah langsung masuk ke dalam surga, tidak lagi singgah ke dalam neraka. Artinya kalau andai kata ada orang yang memang bisa mengucap demikian pada akhir kata-katanya, maka langsung bersih daripada dosa-dosanya. Oleh karena itulah susah mencari orang yang bisa mengatakan itu pada akhir kata-katanya. Kebanyakan orang malah tinggal diam saja, diam meninggal. Oleh karenanya sunnah mengucapkan ditalkin, talkin itu diajarkan. Mudah-mudahan dia masih sadar. Cuman kadang-kadang kita ini sungkan mengajarkan orang yang masih sadar. Rasa-rasa nyuruh dia mati seperti itu tidak. Dia sudah tidak sadar, sudah ngaruh dia, bunyi kayak orang tidur, tidak sadar, merasa ini jelas mau meninggal, baru ditalkin. Dia tidak sadar lagi sudah. Selagi dia sadar, kita sungkan menalkin, sungkan dengan keluarga yang lain, atau kita kalau orang lain sungkan dengan keluarganya, nyuruh mati nih katanya. Padahal tidak seperti itu. Kita maksud kita kalau dia masih sadar, mudah-mudahan mau mengucap ajari la ilaha illallah. Kita keluarganya jangan tersinggung, yang lain jangan tersinggung, bukan itu nyuruh mati. Cuman kalau dia umpama meninggalnya sempat mengucap itu, maka sebagian ulama malah memastikan masuk surga secara langsung tanpa singgah-singgah ke dalam neraka. Diucapkan seperti itu. Kalau dia masih sadar mau mengucap la ilaha illallah, kemudian dia diam, nah sudah selesai. Kalau dia diam sampai meninggalnya, habis dia mengucap itu baru tidak sadar, hilang kesadaran, tinggal ngaruh cuman. Habis ngaruh meninggal dia, alhamdulillah selesai. Tapi kalau sudah dia mengucap, lama-kelamaan ada ucapan lain, maka ulang. Contohnya dia minta minum katanya. Nah, berarti minum akhir kata-katanya, ulang lagi yang tadi. Habis dia minum, diminumkan, apalagi makan apa ayam Kentucky kata berarti itu tidak sakit dia. Kalau dia sakit, tidak mungkin sanggup makan ayam Kentucky. Itu pura-pura ceritanya Abu Nawas, cuman itu supaya dapat makan nyaman. Kalau yang seperti itu harus kita talkin betul-betul untuk nakut-nakuti. Jadi kalau andai kata betul-betul kita lihat, apa dia tidak ada selera, orang sakit bagaimana? Minta izin, talkinkan, dia diam saja. Jangan, ayo ucapkan ayo Nah, itu bisa nampar itu biasanya. Jangan dipaksa, santai saja. La ilaha illallah. Dia diam masih. Nanti 5 menit ucapkan la ilaha illallah. Kemudian mau mengucap la ilaha illallah. Nah, diam, jangan lagi tawari, mau apa jangan. Kecuali dia bilang minum. Nah, berarti sudah ada kata-kata lain. Habis minumkan, ulang lagi. La ilaha illallah. Ucapkannya, diamkan. Jangan diajak bicara. Nanti dia mengucap kata-kata lain. Sampai dia tidak sadar atau sampai dia meninggal, maka berlakulah hadis tadi. Tapi kebanyakan orang kita lihat mengatakan, bahkan sebagian dokter ada yang meneliti, katanya memang susah mengucap kata-kata itu. Susah. Saya teliti, ada salah satu dokter mengatakan bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit itu andai kata ada yang ingin meninggal, andai kata ada yang meninggal 100 orang, itu paling-paling dapat mengucap 3 orang. Selebihnya Allahu a'lam. Nah, berarti memang susah mengucap itu, karena pilihan-pilihan Allah. Allah yang memilih. Ada yang ditalkin, dia sadar masih tapi enggan mengucapkan. Atau dia tersinggung, marah dia. Kenapa aku ditalkin seperti ini?
Karena dia masih sadar, padahal kita menyuruh seperti itu bukan apa, supaya dia mengucap. Andai kata dia meninggal dengan ucapan tadi, alhamdulillah surga menanti. Andai kata umurnya belum sampai habis, tetaplah hidup nanti. Hati-hati itu bisa ingatkannya siapa kemarin talqin, aku belum mati nih, kata dia. Sehat dia carinya orang yang mentalkin. Padahal bagus mentalkin. Memang diajarkan perintah Nabi Muhammad. Mana perintah Nabi Muhammad? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi laqinu, diktekan, ajarkan orang-orang yang akan mati di antara kalian la ilaha illallah. Karena hadisnya cukup la ilaha illallah, tidak sunnah menambah Muhammadur Rasulullah. Jangan ditambah panjang nanti, cukup la ilaha illallah. Itu caranya seperti itu. Jangan dipaksa, nanti membuat dia marah dengan kalimat itu. Kemudian doakan saja, mudah-mudahan bisa mengucap. Di sebagian kebanyakan orang malah tidak sanggup mengucap. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, seperti itu, orang kebanyakan tidak sanggup mengucap, mungkin dia banyak dosa, nanti disinggahkan ke dalam neraka. Nanti suatu ketika tetap, andai kata ada iman dalam hatinya, tetap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiap rumah sakit itu memang harus ada tim rohaniawannya, itu ada rohaniawati seperti itu. Pegawai itu karyawati, rohaniawati. Harus ada tim seperti itu yang mengajari ketika akan sakit parah, kira-kira tidak bisa selamat, nah, turunlah tim rohani untuk menasihati, untuk mentalkin, supaya ada yang mengajarkan. Kalau tidak ada, ya kasihan. Keluarga belum tentu, kadang-kadang keluarga itu malah dia beban atau dia gelisah, dia tidak kepikiran karena keluarga tidak bisa berpikir. Tapi kalau orang lain, dia bisa berpikir. Babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mait. Bab menerangkan apa yang ia baca setelah menutup matanya orang yang meninggal. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Daripada Ummu Salamah, suaminya akan meninggal, radhiyallahu anhu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Rupanya Abu Salamah ini suami daripada Ummi Salamah sudah meninggal, cuman matanya terbuka. Fa aghmadahu, Nabi Muhammad menutup, ditutup matanya oleh Nabi. Setelah ditutup, itu cepat-cepat sedikit tutup. Jangan lambat, tidak mau lagi ini. Kalau lambat nutup tidak akan mau. Anda katanya panggil namanya, cobalah panggil. Orang mati mana mau dipanggil. Cobalah panggil. Tidak mau dia karena kelamaan. Kemarin ada 3, meninggalnya habis asar. Sedikit cuman salah, nebas ujung sabit karena ujung jari ibu jari kaki. Nah, tidak pakai sepatu bot, nebas kan seperti ini. Nah, nebas. Ujung sabit menghantam ibu jari kaki. Luka, infeksi, bawa ke rumah sakit. Hilang kesadaran, meninggal. Mungkin bisa jadi ujung sabit itu pernah dipukulkan ke ular, mungkin seperti itu. Dan kayaknya beracun jadinya ujung sabit. Entah kena apa, maklumlah nebas ini kan entah kena kodok beracun kah,
Bisa jadi kan seperti kena di ujung jari, tambah parah, bawa rumah sakit meninggal. Gara-gara hanya kena ujung ibu jari kaki, ujung sabit tadi. Meninggalnya asal, bawa ke rumahnya maghrib. Yang ngurus di sana tidak ada. Jadi pas meninggal ini belum ditutup, tutupnya jadi tidak ketahuan, rupanya masih membuka matanya. Sampai ke rumah pas dibuka dilihat masih menciling matanya. Nah, susah. Akhirnya ditutup, buka lagi, tutup. Mana mau lagi dia keras sudah. Keras. Kata yang lain, coba panggil namanya. Coba panggil. Namanya panggil, masih juga menciling. Ya, dia karena tidak tahu lagi sudah benda mati. Nah, kalau model seperti itu ya terpaksa diisolasi. Tutup matanya, tahan, letakkan isolasi dulu. Isolasi apa isolasi? Isolasi. Nah, supaya nutup pakai kapas, dipaksa. Nanti lama kelamaan tertutup sendiri dia. Karena ditahan seperti itu. Isolasi itu ya ditahan ya. Isolasi. Lem, jangan alteko ya. Tutup sekalian nih. Jadi sebelum dia baru meninggal, langsung tutup matanya. Ketika itu Nabi Muhammad melihat matanya terbuka, beliau mengatakan, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh jika dicabut, kata Rasulullah, maka mengikuti matanya. Jadi kalau matanya seperti ini, ya dia waktu itu mengikuti rohnya ke atas, lihatnya ke atas. Karena kan dari bawah sedikit-sedikit hilang. Tarik, lihat ke atas. Mengikuti dari mana nih? Nah, jadi kalau orang-orang dulu mengatakan dia melihat rohnya ditarik katanya. Memang iya seperti itu, hadisnya memang seperti itu. Rohnya itu ditarik, matanya ngikuti. Pas ke atas seperti itu. Jadi lihat naik ke atas. Pas sampai mata di sini, matanya melihat ke atas, terus ditarik, mati bagian mata tidak tertutup lagi. Kecuali biasanya ketika ditarik dia tidak sadar, sudah separuh pingsan. Nah, kayak model koma itu tidak akan terbuka. Tapi kalau dia masih sadar, dia naik ke atas kepalanya, matanya naik ke atas, melihat cepat-cepat, habis itu tutup. Nah, itu mau ditutup, tapi kalau sudah sejam 2 jam susah tutup. Fadajjan nasu min ahli. Setelah Nabi Muhammad demikian mengatakan demikian, orang-orang di sekitar si mayit menangis. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Kata Rasulullah, jangan kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi kalau kita mengucapkan doa untuk diri kita sendiri atau apa, itu hati-hati di tengah-tengah kita ada malaikat, nanti dia mengaminkan. Kalau sudah malaikat mengaminkan, yang tidak punya dosa bisa kabul. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nah, ini sekalipun di situ tidak kelihatan malaikat, tapi ada malaikat-malaikat yang mengaminkan, termasuk di sini. Kita berdoa itu ada malaikat-malaikat yang mengaminkan. Wa khulubhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantilah setelahnya tersebut fil ghabirin, kebaikan di kemudian hari. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Lapangkanlah kuburnya dan terangkan kuburnya. Itu doa Nabi Muhammad kepada Abu Salamah. Jadi betul adanya, kalau andai kata ada orang mengatakan memang ketika matanya terbuka dia melihat rohnya diangkat.
Memang seperti itulah hadisnya. Tapi bagi orang yang ketika dicabut nyawanya, dia masih punya kesadaran, matanya masih berbuka. Tapi kalau sudah separuh pingsan, orang koma, matanya nutup, itu biasanya tidak ada terbuka. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala. Masih daripada Ummi Salamah, istri yang tadi yang meninggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan." Jika kalian, kata Rasulullah, menghadiri orang yang sakit atau mendatangi melayat ada kematian, faqulu khairan, maka ucapkan yang baik-baik, jangan diucapkan yang tidak baik. Kalau umpama si mayit ada yang tidak baiknya, sudah jangan diucapkan. Pokoknya apa kebaikan mayit, sebut. Yang tidak baik jangan. Tidak berbisik-bisik, panjang bisik-bisik. Yang di luar bisik-bisik, yang di dalam bisik-bisik. Yang di dalam siapa? Ibu-ibu sambil nganu pandai, sambil gunting kain kapan, sambil bisik-bisik. Jangan kalau bisik-bisik yang tidak baik. Ulang betul. Jangan, itu sudah, itu selewat-lewat sudah. Pokoknya yang baik-baik sebut, yang tidak baik jangan. Yang di luar sama. Siapa di luar? Lelakian buat tebalah. Di luar, cuman di luar ini jarang dia sedih. Di luar tuh ketawa-ketawaan, sambil buat tebalan, sambil ketawa-ketawaan. Ayo, siapa lagi habis nih, katanya. Lelakian jarang dia sedih. Kenapa jarang sedih? Rokok jalan di luar. Rokok gratis ada, roti gratis ada, teh ada, kopi ada. Kadang bukan masuk ke dalam bacakan Yasin, tinggal duduk, ambil kopi, rokok dulu. Sekali masuklah dulu ke dalam, bacakan Fatihah, bacakan Yasin atau tahlil, habis itu baru keluar, baru merokok di rumah. Faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqul. Qalat, berkata si Ummi Salamah, falamma mata Abu Salamah, manakala Abu Salamah suamiku meninggal, kata Ummi Salamah, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Ya Rasulullah, suamiku Abu Salamah meninggal sudah. Qala, Rasulullah menasihati, quli Allahumma ighfirli wa lahu wa'aqibni minhu uqbal hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah suamiku Abu Salamah, dan gantikan aku daripadanya ganti yang baik. Faqultu fa'aqabani lahu man huwa khairun li minhu. Kemudian kata Ummi Salamah, rupanya Allah ganti suami yang lebih baik. Siapa itu? Nabi Muhammad yang menikahi. Apa tidak baik? Alhamdulillah, kata Ummi Salamah, Allah ganti dengan yang lebih baik dibanding suamiku, yaitu Rasulullah. Nabi Muhammad yang ngawini pula. Itu jauh lebih baik, malah hilang sedihnya dapat suami Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad itu banyak istrinya, tapi yang gadis satu cuma, yaitu Siti Aisyah. Yang lain janda, banyak janda. Laki-laki janda tadi banyak meninggal di waktu perang, tapi sebagainya tidak meninggal di waktu perang. Maka Allah gantikan. Jadi kalau kita meninggal istri atau istri meninggal laki, maka ucapkanlah Allahumma ighfirli wa lahu wa'aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, gantikan dengan ganti yang lebih baik. Jangan tidak doa seperti itu. Dapat laki pertama, laki meninggal, orangnya soleh. Datang yang melamar kedua,
melihat kita janda, ada yang melamar pemabuk orangnya, selesailah. Salah alamat seperti itu. Minta ganti kepada Allah kalau kita masih ingin cari suami. Minta ganti dengan yang lebih baik. Doanya, wa'aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, gantilah dia dengan ganti yang lebih baik daripadanya. Laki-laki seperti itu pula. Bahkan kalau bisa laki-laki itu kawin lagi. Kenapa? Tak apa-apa lagi dia tidak punya anak. Kasihan. Waktu tua kasihan. Kalau dia punya anak gadisnya dikawin oleh orang lain. Pas yang ngawinnya orang jauh. Kita suami laki bini meninggal. Anak gadis ada, tidak kawin lagi lah katanya. Malas tua sudah, malas cari bini. Adalah anak gadis masakan di rumah. Ia masih gadis. Pas yang melamar orang jauh, orang Batam, orang Tanjung Pinang, orang Pekanbaru, orang mana, tidak usah terlalu jauh, orang Sungai Salam jadilah, bawanya ke Sungai Salam. Aku sini tak ada punya kerjaan katanya. Sungai Salam ada kebun lah di sana. Tinggal sendirian, pening dan sanak mikirkan. Saudaranya lagi mikirkan di sini. Ini mana nih, jangan-jangan sakit di rumah. Jadi lebih baik menikah lagi. Dan menikah itu bagus. Kenapa? Besar pahalanya. Orang menikah meninggal dalam keadaan dia punya beban keluarga, itu lebih besar pahalanya dibanding orang yang tidak menikah atau tidak punya beban keluarga ketika dia meninggal. Mana contohnya? Bishr Al-Hafi. Beliau punya murid. Bishr Al-Hafi tidak menikah. Yang silap itu namanya, tidak menikah. Beliau punya murid, mengajarkan, beliau zikir, ajarkan ke murid. Kemudian beliau pun tidak bekerja, tidak menikah, tidak bekerja. Siapa yang membiayai hidup beliau? Saudari perempuannya, Sugih. Saudari perempuannya Sugih, kemudian dibiayai hidup saudaranya ini, yaitu Bishr Al-Hafi. Karena Bishr Al-Hafi senang menuntut ilmu, kemudian beliau mengajar. Setelah beliau meninggal, dibimbingkan oleh muridnya, wahai guru, di mana tempat engkau? Kata gurunya, yaitu Bishr Al-Hafi, aku ditempatkan oleh Allah di surga yang tinggi. Kata muridnya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? Di mana dia? Aduh, kata Imam Bishr, Ahmad bin Hanbal jauh lebih tinggi daripadaku. Nah, kenapa engkau kalah wahai guru? Cemburulah muridnya. Kenapa guruku kalah dengan Imam Ahmad? Apa kata gurunya? Bikasratil iyal. Imam Ahmad itu punya anak, punya bini, punya tanggungan keluarga. Aku tidak punya. Aku sendirian hidup, tidak pernah memikirkan anak, tidak pening memikirkan bini. Imam Ahmad, dia punya anak, punya bini. Sampai-sampai Imam Ahmad itu pernah meninggal istrinya pagi, tengah hari dikubur, habis asar beliau qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahri madhkur. Menikah lagi beliau. Tidak ada sepernya ratus ini, bahkan sehari pun tidak ada. Petang, apalah susahnya bagi orang alim sekelas Imam Ahmad nyari bini. Orang berebut malah. Pagi meninggal istri, kumpulkan, petang saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Ditanya beliau, kenapa cepat betul menikah? Dari itu ada abita azab. Aku tidak mau, kata beliau, tidur dalam keadaan bujang. Khawatir kalau mati pas tidur malam, pas mati maka mati dalam keadaan bujang. Kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau langsung menikah. Tapi pilihan beliau, kenapa beliau menikah? Karena alasan-alasan akhirat. Tidak mau beliau kalau meninggal dalam keadaan bujang tadi. Jadi duda itu tetap dianggap bujang karena tidak ada beban lagi sudah. Kalau kita takut, kecuali 100. Apa kata orang? Kata
Padahal kita takut pula katanya dibilang, waduh ini syahwatnya besar betul, belum lagi kering umur ini dah menikah. Padahal itu nilainya, pahalanya tinggi. Amal ibadahnya orang yang punya tanggungan, satu rakaatnya itu beda dengan orang bujang. Makanya kalau andai kata ada imam sama-sama alim, imamnya sama-sama tua, yang satu umur 40, yang satu sama umur 40, alim sama-sama alim, warok sama-sama warok, umur sama-sama 40. Cuman yang satu menikah, yang satu bini mati sudah. Yang menikah itu masih suruh jadi imam, itu lebih tinggi nilainya dibanding duda yang mati tadi. Ntar jadi imam, nih yang jadi imam. Jadi ada tingkat-tingkatannya supaya nilai pahalanya beda. Sama kita makmum pun demikian. Ada yang sudah menikah, sholat. Ada yang belum menikah, sholat. Mana tinggi nilainya? Tinggi nilainya yang sudah menikah, karena ketenangannya lebih ada di sana. Wa anha qalat, masih daripada Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibah. Tidak ada seseorang hamba yang ditimpakan suatu musibah, fayaqulu, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dalam musibah yang ditimpakan kepadaku. Wa khluq li khairan minha, dan gantilah lebih baik daripada musibah tadi. Kalau musibah kematian, ganti dengan yang lebih baik. Kalau anaknya meninggal umpama, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan ada yang lebih baik dibanding yang diambil oleh Engkau. Illa ajrahullahu ta'ala, kalau itu diucapkannya, tambah dia, berdoa dia, minta dia pahala, kecuali Allah berikan ganjaran fi musibatihi, pada musibah yang Allah timpakan. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ucapkan doa-doa demikian. Tidak ada musibah yang ditimpakan Allah pasti nanti Allah berikan pahala, asal kita sabar. Ya Allah berikan ganjaran dengan apa yang Kau timpakan kepadaku. Mudah-mudahan diberikan Allah ganjaran. Ada hikmahnya, cuma kadang-kadang kita telah mengetahui hikmahnya. Falamma tufiya Abu Salamah, kata Ummi Salamah manakala meninggal suamiku Abu Salamah, qultu kama amarani, aku bacalah doa sebagaimana Nabi Muhammad ajarkan kepadaku. Fa akhlaqallahu li khairan minhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah ganti suamiku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat yang jauh lebih baik dibanding suami yang sudah meninggal. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang terkena musibah kematian anak, minta dengan yang lebih baik daripada yang diambil. Kematian suami atau kematian istri sama, minta dengan yang lebih baik. Jangan tidak pernah berdoa, nanti yang datang ala kadar juga nanti. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ada yang orang tuanya ingin menikah kembali, dimarahi oleh anaknya. Kata orang tuanya, aku nanti siapa melihara aku waktu tua? Tenang, kata anaknya, aku melihara. Pokoknya nanti kalau aku kawin pun tidak akan kemana-mana, tetap di rumah ayah lah, kata abahnya. Sampai sekarang tidak menikah. Tapi anaknya janji, bang, sudah. Pokoknya kalau aku menikah tidak kemana-mana, tetap melihara abah di rumah. Sampai sekarang tidak menikah abahnya. Dan anaknya janji memang betul-betul ditepati. Kawin dengan orang lain, dia tidak mau nyari orang jauh, nyari orang dekat itulah. Kemudian menikah, habis menikah punya rumah, tetangga di situ pula. Pokoknya dekat dengan rumah orang tuanya kalau ingin pindah rumah. Sampai sekarang, dan orang tuanya pun tidak menikah sampai sekarang.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan, dipanjangkan umur bertemu bulan Ramadan. Dan kami pribadi meminta maaf, meminta halal, meminta ridho jika selama setahun ini mengajar mulai dari Ramadan tahun tadi sampai sekarang ada tersalah khilaf, tersalah kata, tersalah kelakuan. Kalau hadirin hadirat sama sekali tidak ada salah sama kami, tapi kami minta maaf jika kami ada tersalah khilaf, salah kata, salah kelakuan. Kami minta maaf, minta halal, minta ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.